Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Yansen Theophilus. Kali ini perkuliahan kita akan membahas mengenai Methods Time Measurement yang disingkat dengan MTM. MTM merupakan salah satu metode pengukuran waktu baku secara tidak langsung. MTM cocok digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang repetitif yang dominan dilakukan oleh gerakan manusia. Perkuliahan mengenai MTM dibagi menjadi dua pertemuan karena materinya cukup banyak. Pertemuan yang pertama kali ini kita akan membahas terkait dengan teori MTM, dan pertemuan yang kedua akan dilanjutkan kembali sedikit materi dan banyaknya kita akan coba latihan soal nanti untuk mengerjakan beberapa studi kasus terkait dengan MTM. Berikut ini merupakan outline yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengukuran waktu secara tidak langsung, yang kedua overview mengenai methods time measurement, dan yang ketiga saya akan bahas salah satu submetode dari MTM yang paling sering digunakan dan paling lengkap yaitu MTM 1. Pertama-tama kita bahas mengenai pengukuran waktu tidak langsung. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa pengukuran waktu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pengukuran waktu langsung dan yang kedua adalah pengukuran waktu secara tidak langsung. Bedanya adalah apakah pengamat harus datang langsung ke tempat kerja untuk mengamati atau tidak. Contoh pengukuran waktu tidak langsung adalah metode jam henti dan metode sampling pekerjaan, di mana metode jam henti kita harus terus-menerus melakukan pengukuran secara langsung, sedangkan sampling pekerjaan kita melakukan uji petik. Sehingga kita tidak harus terus-menerus di tempat kerja, tapi tetap kita harus pengamatan secara langsung, meskipun pada waktu-waktu tertentu saja. Sedangkan pada pengukuran waktu tidak langsung, kita tidak harus berada di tempat kerja untuk melakukan pengukuran waktu baku. Contohnya adalah MTM yang kita bahas kali ini, work factor, dan lain-lain. Berikutnya merupakan kelebihan dan kekurangan dari pengukuran waktu langsung. Kelebihan yang pertama adalah praktis, di mana kita tidak perlu menguraikan pekerjaan ke dalam elemen-elemen gerakannya. Sebelumnya kita bedakan dulu bahwa ada istilahnya elemen kerja, ada istilahnya elemen gerakan. Elemen kerja itu merupakan pembagian elemen dari pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan elemen gerakan adalah pendalaman lebih rinci lagi mengenai elemen-elemen kerja, di mana kita petakan gerakan-gerakannya apa saja dari suatu elemen kerja. Nah, pada MTM kita perlu membagi-bagi pekerjaan tersebut hingga ke elemen gerakannya, karena kita akan mengambil data waktu gerakan untuk diterapkan pada gerakan-gerakan tersebut. Sedangkan pada pengukuran waktu langsung kita tidak perlu melakukan itu. Kita cukup membagi menjadi elemen kerja saja, kita tidak perlu sampai ke elemen gerakan. Itu kelebihan dari pengukuran waktu langsung. Sedangkan kekurangannya pasti harus datang ke tempat kerja. Di situ ada waktu dan cost yang lebih mahal tentunya ya, sehingga berimpact pada kekurangan yang kedua. Lalu kekurangan yang ketiga adalah waktu baru dapat diukur untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, pada MTM, kita bisa melakukan pengukuran terhadap suatu setting pekerjaan yang belum pernah dilakukan. Misalnya ketika kita mau membuat pabrik baru atau kita mau memperbaiki suatu sistem kerja, dengan MTM kita bisa coba simulasikan kira-kira kalau elemen gerakannya seperti ini, itu berapa waktunya. Sedangkan pada pengukuran waktu langsung tidak bisa. Kita lakukan yang namanya predetermine atau pengukuran waktu sebelum pekerjaan tersebut dilakukan. Maka pada pengukuran waktu langsung, kita harus coba jalankan dulu hingga si operatornya cukup mahir, baru kita coba ukur waktunya. Tidak bisa dilakukan secara predetermine. Selanjutnya, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan terkait pengukuran waktu tidak langsung. Kelebihan yang pertama tentunya kita tidak mutlak harus datang ke tempat kerja. Bukan berarti sama sekali tidak datang. Boleh saja kita datang ke tempat kerja untuk lebih memahami bagaimana setting pekerjaannya, sehingga kita bisa memetakan elemen kerja dan elemen gerakannya dengan lebih baik. Lalu yang kedua, lebih cepat dan murah. Lalu yang ketiga, penentuan waktu baku dapat dilakukan sebelum pekerjaan dijalankan. Nah, inilah salah satu keunggulan juga yang jadi powerful ketika kita gunakan yang tidak langsung.
Di samping kelebihannya, terdapat juga beberapa kekurangan dari pengukuran waktu tidak langsung. Yang pertama, tabel acuan data waktu yang digunakan untuk beberapa metode menggunakan data waktu gerakan standar untuk orang barat, sehingga ada kemungkinan data waktu gerakan tersebut tidak cocok jika digunakan untuk orang Asia atau spesifik ke orang Indonesia. Lalu yang kedua, dibutuhkan ketelitian yang tinggi dalam menguraikan elemen-elemen gerakan. Kalau kita keliru menguraikan elemen gerakan, maka pasti data waktu baku yang dihasilkan pun jadi salah. Yang ketiga, data waktu gerakan harus disesuaikan dengan kondisi pekerjaannya. Maka, meskipun kita sebut pengukuran waktu tidak langsung, ada kalanya kita perlu juga mengamati gerakan kerjanya supaya kita tidak salah memahami kondisi pekerjaannya. Misalnya, ketika kita mau memetakan waktu gerakan untuk elemen gerakan berjalan. Meskipun sama-sama berjalan, kita harus sesuaikan juga dengan kondisi pekerjaannya. Apakah jalanannya licin atau kasar, apakah ada hambatan atau tidak ketika berjalan, dan sebagainya. Jadi ada beberapa kondisi yang perlu kita pertimbangkan ketika kita memetakan elemen gerakan. Dari elemen gerakan tersebut nanti akan keluar berapa waktunya, kita bisa totalkan sehingga dapatlah data waktu baku tanpa harus mengukur secara langsung seperti pada stopwatch time tadi. Berikut ini beberapa kondisi ideal ketika kita mau menggunakan pengukuran waktu secara tidak langsung. Yang pertama, ketika periode pengukuran sangat sempit dan terbatas, sehingga untuk menggunakan stopwatch time tadi itu sangat memakan waktu, maka tepat jika kita menggunakan pengukuran waktu tidak langsung. Yang kedua, karena biaya pengukuran tidak langsung lebih rendah, maka ketika biaya terbatas juga tepat bagi kita mengukuran tidak langsung. Yang ketiga, ketika kita lakukan pengukuran untuk perusahaan atau pekerja baru yang belum terlatih dan belum bekerja dalam kondisi wajar. Salah satu syarat kita memilih operator untuk pengukuran stopwatch time tadi adalah operator harus sudah mahir. Nah, pada MTM atau pengukuran waktu tidak langsung, itu tidak harus selalu dilakukan, karena kita tidak mengukur waktu kerjanya secara langsung. Yang keempat, kondisi pekerjaan memungkinkan untuk diukur dengan menggunakan elemen gerakan yang tersedia. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Pastinya tidak semua gerakan itu ada data waktu gerakannya, karena keterbatasan tentunya ada banyak sekali gerakan, tipe-tipe gerakan, jenis-jenis gerakan, maka yang kita munculkan pada pengukuran waktu tidak langsung ini merupakan gerakan-gerakan yang lazim digunakan untuk bekerja. Mungkin saja ada beberapa gerakan yang tidak terpetakan, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang anti-mainstream tentunya. Yang kelima, kondisi pekerjaan tidak memungkinkan untuk diukur secara langsung. Maka kita bisa gunakan pengukuran secara tidak langsung. Dan yang keenam, ingin mengukur untuk metode kerja baru yang belum diimplementasikan. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pengukuran waktu tidak langsung ini bisa bersifat predetermin, yang dalam artian kita bisa menentukan waktu bakunya sebelum pekerjaan tersebut diimplementasikan di setting pekerjaan yang sebenarnya. Jenis-jenis pengukuran tidak langsung sendiri dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah data waktu baku atau standard data. Yang kedua adalah data waktu gerakan atau predetermined time standard system. Nah, data waktu baku ini sudah pernah kita bahas minggu lalu. Bedanya apa? Kalau data waktu baku, kita memetakan waktu baku sebagai acuan itu berdasarkan pekerjaan-pekerjaannya. Sedangkan pada data waktu gerakan, kita membuat tabel data acuan itu berdasarkan gerakan-gerakan kerjanya. Jadi, kalau kita review kembali minggu lalu, data waktu baku, contohnya itu ada data waktu baku untuk pekerjaan material handling atau pekerjaan berjalan. Jadi kita melihat ke pekerjaan-pekerjaannya berdasarkan variabel-variabel tertentu. Sedangkan pada data waktu gerakan, data waktu acuannya itu menggunakan gerakan-gerakan kerjanya. Misalnya memindahkan, atau menaruh, atau menggenggam,
Ya, jadi data waktunya itu dipetakan berdasarkan gerakan-gerakannya. Itulah bedanya antara data waktu baku dengan data waktu gerakan. Untuk data waktu baku sendiri, seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu, variabilitasnya tinggi sekali ya. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, kita harus benar-benar teliti dalam memetakan kira-kira variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi model matematis waktunya, ataupun kita memerlukan asumsi, variabel-variabel yang dapat kita asumsikan tetap, sehingga model matematisnya dapat menjadi lebih sederhana. Nah, pada data waktu baku sendiri juga kita bisa lebih leluasa untuk jenis-jenis pekerjaan yang menggunakan mesin, dominan menggunakan mesin. Kenapa? Karena kita memetakan pekerjaannya, bukan gerakan kerjanya. Sulit bagi kita punya data waktu gerakan untuk mesin. Maka dari itu, karena data waktu gerakan ini kita memetakan waktu-waktu acuan tersebut berdasarkan gerakannya, maka data waktu gerakan ini cocok digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dominan menggunakan gerakan kerja manusia. Memungkinkan juga untuk data waktu gerakan ini kita bekerja bersama-sama dengan mesin tentunya. Nanti kita bisa ukur berapa waktu operasi mesin tersebut misalnya. Namun, ada baiknya data waktu gerakan ini kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dominan dilakukan oleh gerakan manusia, bukan operasional dari mesin. Kita tadi sudah membahas tentang data waktu baku dan data waktu gerakan. Sekarang kita fokus ke data waktu gerakan, di mana MTM merupakan salah satu metode dari PTSS ini. Yang umum digunakan, yang pertama adalah metode time measurement, yang kita akan bahas dalam perkuliahan kali ini. Ada banyak sub-sub metode dari metode time measurement. Yang paling awal dan paling rinci digunakan adalah MTM1 yang akan juga kita pelajari. Sedangkan MTM2, 3, MTMC, dan seterusnya itu merupakan pengembangan dari MTM1. Yang kedua ada work factor yang akan dibahas minggu depan, di mana identifikasi elemen gerakannya itu diukur berdasarkan anggota tubuh mana yang bergerak. Itu kalau work factor. Sedangkan metode time measurement ini benar-benar kita petakan jenis-jenis gerakan kerjanya. Dari situ baru kita menghitung berdasarkan data acuan dari setiap gerakan kerjanya, kita hitung berapa waktu standar untuk sebuah pekerjaan. Yang ketiga ada juga Maynard Operation Sequence Technique, di mana ini disingkat MOSE. Ini juga pengukuran waktu berdasarkan elemen gerakan kerjanya, hanya saja tipe-tipe elemen gerakannya lebih dikhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan memindahkan objek atau material handling. Berikut ini merupakan beberapa keuntungan dari data waktu gerakan atau predetermined time standard system. Yang pertama, karena dari namanya saja predetermined, maka kita bisa menghitung waktu penyelesaian, estimasi waktu penyelesaian dari suatu pekerjaan sebelum pekerjaan tersebut dijalankan atau diimplementasikan. Yang kedua, penentuan waktu baku dapat berjalan secara singkat. Karena kita bisa lakukan secara tidak langsung, kita yang penting tahu elemen gerakannya apa saja, kita langsung bisa hitung dan keluar langsung. Tidak perlu seperti stopwatch and tadi harus melakukan iterasi replikasi data sebanyak berpuluh-puluh kali yang akan tentunya memakan waktu dan juga biaya. Ya, keuntungan yang ketiga, biaya penentuan waktu baku lebih murah karena waktunya juga lebih singkat dan juga tidak perlu langsung datang ke setting pekerjaannya berkali-kali. Yang keempat, DWG juga bisa digunakan untuk mengembangkan metode yang sudah ada. Jadi misal kita punya sebuah pekerjaan, sudah diukur waktu bakunya, kita sudah tahu, kita mau coba perbaiki bagaimana metode kerja yang lebih baik. Dengan menggunakan MTM ini kita bisa membuat beberapa alternatif gerakan sebelum diimplementasikan. Kita coba hitung. Kalau ternyata berdasarkan MTM ini tidak lebih baik daripada yang sekarang, maka tidak perlu kita implementasikan. Dan kalau terbukti lebih baik, bisa kita implementasikan. Dengan MTM, karena bersifat predetermined, kita bisa lebih baik dalam mencoba mensimulasikan gerakan-gerakan kerja baru yang bisa diimplementasikan.
Yang kelima, data waktu gerakan ini juga bisa membantu kita dalam perancangan produk, khususnya membuat alat bantu. Jadi ketika kita membuat alat bantu untuk mempermudah proses produksi, sebelum alat bantu itu dibuat, tentunya menimbulkan biaya tertentu, kita bisa coba simulasikan setelah nanti alat bantunya ada, gerakan kerjanya jadi seperti apa. Lalu kita coba ukur waktu standarnya menggunakan MTM. Kalau terbukti bahwa dengan alat bantu itu nanti waktu bakunya itu lebih singkat, maka kita bisa produksi alat bantunya. Tapi kalau tidak, kita tidak perlu membuat prototipenya lebih lanjut. Jadi, dengan menggunakan data waktu gerakan ini, kita bisa memprediksi kira-kira kalau kita perbaiki dengan alat bantu, itu bisa membuat proses produksinya lebih efisien atau tidak. Sehingga kita bisa mencegah biaya yang timbul akibat membuat prototipe setelah dilakukan pengujian ternyata alat bantunya nggak berguna. Gitu ya. Data waktu yang digunakan sebagai acuan dari data waktu gerakan atau PTSS ini didapatkan dari hasil eksperimen. Pengujian, kita mencoba mengambil data dari banyak sekali operator yang sedang bekerja dalam posisi normal atau wajar. Lalu kita ukur waktunya untuk gerakan tersebut. Nah, hasil pengukuran itu dipetakan menjadi sebuah model dan pada akhirnya dapat menjadi waktu normal yang menjadi acuan untuk kita memetakan gerakan-gerakan yang sejenis, pekerjaan dengan gerakan sejenis. Nah, maka nanti tabel data waktu gerakan yang kita gunakan sebagai acuan ini merupakan waktu normal. Kita tidak perlu lagi menambahkan penyesuaian di situ. Kita tapi perlu tetap menambahkan kelonggaran tentunya, karena waktu yang diberikan sebagai acuan itu merupakan waktu normal, belum waktu standar. Itu tadi beberapa review mengenai pengukuran waktu secara tidak langsung. Sekarang kita masuk ke Methods Time Measurement. Methods Time Measurement atau MTM ditemukan sudah cukup lama ya, tahun 1948 oleh Maynard, Swab, dan juga Steitzmerton di United States of America. MTM ini cocok digunakan untuk pekerjaan dengan siklus repetitif, di mana pekerjaannya dominan menggunakan manusia, yang juga dapat dibantu oleh beberapa alat bantu atau mesin. Kelebihan MTM dibandingkan pengukuran waktu kerja untuk secara tidak langsung yang lain, yaitu paling akurat dan detail. Namun, konsekuensi dari akurasi dan detail dari metode ini adalah waktu analisisnya yang jadinya cukup lama. Jadi kita perlu memetakan dulu elemen gerakannya secara rinci untuk pekerjaan tersebut. Lalu baru kita analisis kira-kira gerakannya apa saja, waktu untuk setiap gerakannya berapa berdasarkan acuan, baru kita nanti akan dapat berapa waktu standar untuk jenis pekerjaan tersebut. Terdapat beberapa jenis MTM, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Yang pertama, yang paling original, yang awal kali ditemukan adalah MTM1, di mana merupakan MTM dengan tipe gerakan paling basic dan paling detail. MTM1 ini punya paling banyak jenis gerakan, terdiri dari 11 elemen gerakan yang akan kita bahas lebih lanjut. Lalu MTM1 tadi 1948, 1963 dikembangkanlah MTM2 yang merupakan perkembangan dari MTM1, di mana beberapa tipe gerakan ini yang terlihat seringkali dilakukan secara bersamaan, itu bisa digabungkan agar analisis menjadi lebih ringkas. Maka terbukti ya, MTM2 hanya 9 elemen gerakan. Ada beberapa yang dikurangi. Contohnya, ketika kita menjangkau sesuatu, pasti setelahnya itu kita menggenggam. Nah, pada MTM2 itu bisa digabungkan antara menjangkau dengan menggenggam. Sedangkan pada MTM1, gerakan tersebut masih dipisah. Lalu 7 tahun kemudian dikembangkanlah MTM3, di mana gerakan kerjanya ini disesuaikan, diadaptasikan untuk produksi yang kecil, atau untuk perawatan, atau untuk aktivitas konstruksi. Ini fokusnya banyaknya sebenarnya ke aktivitas konstruksi ya, bahwa
MTM 1 dan 2 ini fokusnya ke gerakan-gerakan untuk manufaktur, untuk memproduksi barang, sedangkan untuk aktivitas konstruksi ini ada beberapa gerakan yang tidak terakomodasi di MTM 1 dan 2. Maka dikembangkanlah MTM 3. Hanya ada 4 elemen gerakan. Lalu selanjutnya muncullah MTMC, di mana C itu singkatan dari clerk atau yang berarti juru tulis. Ada 16 elemen gerakan. MTMC ini untuk pekerja-pekerja yang tidak langsung. Jadi pada saat itu muncullah inisiasi untuk MTM ini dikembangkan juga untuk pekerja tidak langsung seperti fotografer atau jurnalis dan lain-lain. Maka dikembangkanlah MTMC. Selanjutnya muncul juga MTNV, di mana V ini dari bahasa Belanda, gitu ya, artinya machine tools, terdiri dari 5 elemen gerakan, di mana elemen gerakannya ini difokuskan untuk pekerjaan-pekerjaan di bengkel mesin. Lalu dikembangkanlah MTMM, di mana MTMM ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan alat optik, dalam arti MTMM ini tipe-tipe gerakannya untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan detail kecil sekali, yang memanfaatkan mikroskop dan alat-alat pendukung lainnya. Lalu yang ketujuh, muncullah 4M. 4M ini merupakan sistem terkomputerisasi dari MTM1. Jadi bukan MTM baru yang dikembangkan ya, dengan elemen gerakan yang berbeda, hanya merupakan sistem komputerisasi dari MTM1. Nah, kalau kita lihat, awalnya bermula originsnya itu dari MTM1 ya. Seiring perkembangan zaman, pekerjaan semakin berkembang, elemen gerakan yang dibutuhkan juga semakin berkembang, maka muncullah MTM-MTM yang lain. Maka dari itu, kalau kita membahas semuanya, waktunya panjang sekali. Maka pada kuliah kita fokus ke MTM1 karena elemen gerakannya lengkap, paling pertama digunakan, dan cocok untuk setting di manufaktur. Berikut ini merupakan tahap-tahapan utama dalam pengukuran MTM. Jadi kita bagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah pendahuluan. Fase yang kedua adalah observasi. Fase yang ketiga adalah perhitungan dan pengecekan, atau yang sering disebut juga dengan fase analisis. Pada fase pendahuluan, tugas utama kita adalah melakukan pemilihan dan pendekatan terhadap operator. Tentunya operator yang kita pilih adalah operator yang memang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang mau kita hitung waktu bakunya. Dan ketika untuk tanggung jawab pekerjaan tersebut terdapat beberapa operator, sebaiknya kita menggunakan pemilihan dengan standar yang sama dengan stopwatch time tadi. Kita pilih operator yang sudah menguasai pekerjaannya, yang memiliki waktu kerja kurang lebih cukup standar, wajar, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tentunya metode kerjanya sudah fix ya. Jangan sampai operator yang kita ukur itu metode kerjanya masih berantakan. Ketika siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, metode kerjanya kok berubah-berubah, padahal pekerjaannya sama. Nah, sebaiknya kita hindari yang seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita pilih operator yang mau diajak bekerja sama. Karena tentunya kita perlu berdiskusi misalnya dengan gerakan kerjanya tersebut, kita perlu yang bisa diajak bekerja sama. Itulah beberapa prinsip memilih operator. Setelah kita pilih, kita lakukan pendekatan. Seringkali operator ini ketika kita lakukan pengamatan, kita petakan elemen gerakannya, dia bertanya-tanya. Tentunya kita bertanya-tanya ya kalau kita diamati, ini orang mau ngapain nih? Apa mau ngasih kita bonus? Apa mau ngasih kita punishment berdasarkan kerjaannya? Nah, ketika menduga-duga, seringkali akan berpengaruh. Entah itu dia cepetin pekerjaannya, atau dia lambatin supaya nggak sesuai dengan setting pekerjaan yang sebenarnya. Jika dia merasa dia itu sedang dinilai, maka dia akan cenderung mempercepat pekerjaannya, contohnya. Nah, maka kita dalam proses pendekatan kita harus menjelaskan kenapa kita mau mengamati, lalu apa yang kita harapkan, bahwa kita berharap mereka bekerja apa adanya, tidak perlu dipercepat atau diperlambat, dan sebagainya. Pendekatan ini penting supaya
elemen gerakan yang kita hasilkan memang sesuai dengan setting pekerjaan yang sebenarnya. Itu fase pendahuluan. Lalu masuk ke fase observasi, kita mengumpulkan informasi. Kita mulai mengamati, kita melihat gerakan-gerakan kerjanya, memetakan. Nah, pengumpulan informasi ini tidak harus secara langsung ya. Jadi boleh juga berdasarkan video, boleh juga berdasarkan pengamatan yang sebelumnya kita gunakan sebagai acuan. Boleh juga kita langsung mengamati langsung ke lapangan tempat setting pekerjaan tersebut dilakukan. Meskipun nanti waktu analisis kita tidak perlu lagi datang ke tempatnya. Tidak perlu pengukuran waktu berkali-kali seperti stopwatch time tadi. Nah, setelah itu kita melakukan analisis gerakan awal. Kira-kira gerakan yang sudah kita petakan itu seperti apa? Apakah masih bisa diperbaiki atau tidak? Apakah ada yang berubah-ubah atau tidak? Kita coba analisis ya. Dan kita coba pastikan bahwa metode kerja yang kita ukur itu memang sudah yang terbaik pada saat itu. Setelah itu kita record, kita catat elemen gerakannya. Itulah fase observasi. Setelah itu kita lakukan perhitungan dan pengecekan. Kita menentukan waktu untuk setiap elemen gerakan yang sudah dipetakan pada tahap observasi. Setelah kita menghitung dan menentukan waktu untuk setiap elemen gerakan, kita menentukan kelonggaran. Kelonggaran ini dapat jadi berbeda untuk setiap elemen kerjanya. Maka harus kita sesuaikan juga dengan kondisi pekerjaan dari setting pekerjaan tersebut. Setelah itu, tahap terakhir jangan lupa untuk kita cek kembali apakah pemetaan dan pengukuran yang kita lakukan ini sudah sesuai atau belum. Kalau sudah, baru kita selanjutnya berikan usulannya ke perusahaan dan kita dokumentasikan tentunya sebagai acuan nanti ketika perusahaan mau menentukan penilaian kinerja, mau menentukan waktu standar untuk pekerja baru, dan untuk propose lainnya yang sudah kita pelajari pada pengukuran waktu sebelumnya. Itu tadi merupakan pembahasan overview dari MTM secara umum, dan kali ini kita lanjut membahas lebih detail bagaimana cara menentukan waktu baku menggunakan MTM1. Di mana MTM1 ini, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa paling pertama dibuat dan juga memiliki elemen gerakan untuk pekerja langsung, itu secara rinci terdapat 11 elemen gerakan. Dalam identifikasi gerakannya, MTM1 mempertimbangkan 3 tipe pengontrolan atau pengendalian yang juga nantinya menentukan waktu elemen gerakan dari 3 tipe pengontrolan ini. Yang pertama adalah pengendalian otot, yang kedua adalah pengendalian penglihatan mata, dan yang ketiga adalah pengendalian mental. Ya, jadi otot, mata, dan mental inilah yang mempengaruhi nanti gerakan-gerakan kerja yang dilakukan. Pengendalian otot contohnya ketika kita mengambil suatu objek, memindahkan suatu objek, menaruh atau menggunakan mesin, menahan benda kerja ketika mesin digunakan, dan masih banyak lagi. Itu contoh-contoh elemen-elemen gerakan dengan pengendalian otot. Lalu yang kedua, pengendalian mata. Contohnya ketika kita membaca instruksi, otot kita mungkin tidak bergerak ya, tapi mata kita bergerak. Dan di situ juga pada MTM kita ukur waktunya. Waktu membaca misalnya. Atau pada saat kita diam, tubuh kita diam, tapi mata kita perlu bergerak dari satu titik ke titik lain. Itu juga diukur pada MTM, di mana termasuk pengendalian mata. Yang ketiga, pengendalian mental. Ya, contohnya ketika kita mau mengambil barang dari satu box, di mana barangnya itu punya warna yang macam-macam, kita mau ambil warna tertentu di box tersebut. Selain otot kita yang bergerak, mental kita juga bergerak atau berpikir. Maka itu juga dipertimbangkan sebagai salah satu penambah waktu dalam MTM. Ketika kita mengambil objek dari suatu tempat yang pasti, dibandingkan dengan kita mengambil objek dari satu box di mana warnanya itu harus spesifik seperti kasus tadi, maka waktu gerakannya akan jadi sangat berbeda karena di situ ada pengendalian mental. Kita harus mikir
mana objek yang mau kita ambil dari kumpulan objek yang sama dengan warna yang berbeda. Jadi itu 3 hal utama yang menentukan elemen gerakan dari MTM1. Selain kita memikirkan pengendalian apa yang dilakukan, MTM1 ini juga mempertimbangkan tingkat kesulitan yang berpengaruh terhadap pengendalian tersebut, baik itu otot, mata, maupun mental. Yang pertama adalah tingkat pengendalian rendah. Nah, tingkat pengendalian rendah ini yang waktu gerakannya itu relatif paling rendah dibandingkan dengan tingkat kesulitan yang lain. Berikut ini beberapa contoh tingkat pengendalian rendah, yaitu misal pergerakannya otomatis, lalu gerakan tersebut mudah untuk dipelajari, lalu tidak memerlukan koordinasi mata dengan tangan. Contohnya tadi ya, untuk kasus mengambil objek dari suatu box, kalau di dalam box itu semuanya sama aja, kita mau pilih manapun sama, kita mungkin ngambil itu nggak perlu lihat. Ya. Tidak perlu koordinasi mata dengan tangan. Nah, itu termasuk tingkat pengendaliannya rendah. Pada kasus yang boxnya itu berisi banyak warna dan kita harus mencari warna yang spesifik, maka di situ perlu koordinasi mata dengan tangan untuk memilih objek. Itu tidak termasuk tingkat pengendalian rendah. Kondisi lainnya sedikit otot bekerja. Kalau kita ngangkat objek yang ringan, sama kita ngangkat objek yang berat, itu juga termasuk ke dalam perbedaan waktu elemen kerja atau waktu elemen gerakan. Pergerakan tubuh yang efisien, terampil, tidak ada keraguan dalam pergerakan. Nah, ini beberapa contoh kondisi ketika kita anggap itu tingkat pengendaliannya rendah. Lalu yang kedua, tingkat pengendalian sedang atau medium. Nah, ada 3, jadi tadi ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tingkat pengendalian tinggi. Untuk yang medium ini memerlukan sedikit ketepatan. Lalu perlu sedikit koordinasi mata dan tangan, koordinasi beberapa otot, lalu cukup banyak gerakan yang membutuhkan kesadaran. Jadi ada beberapa gerakan yang butuh kesadaran, ada yang secara otomatis dapat dilakukan. Tentunya kalau secara otomatis dilakukan, itu memerlukan waktu yang lebih singkat ya daripada memerlukan kesadaran. Karena kalau perlu kesadaran, kita perlu proses mental di situ yang butuh waktu juga. Lalu memerlukan informasi dari penglihatan ke otak. Bekerja tanpa training yang lama. Ini beberapa kondisi di mana termasuk tingkat pengendaliannya sedang atau medium. Lalu kondisi yang ketiga terkait dengan kesulitan pengendalian adalah tingkat pengendalian tinggi, di mana kondisinya memerlukan ketepatan dan ketelitian tinggi dalam pergerakannya. Misalnya ketika kita menggunakan alat yang kayak obeng gitu yang aman-aman aja dibandingkan kita menggunakan alat yang benda-benda tajam seperti mata pahat, pisau, cutter, dan sebagainya. Maka kita perlu ketelitian tinggi, termasuk tingkat pengendalian tinggi nantinya. Lalu koordinasi mata dan tangan perlu secara intensif tanpa henti. Otot bekerja dengan ekstra, contohnya ketika kita mengangkat benda-benda yang sangat berat. Butuh ketelitian tinggi. Lalu informasi mengenai alat-alat sensorik dibutuhkan untuk melanjutkan pergerakan. Jadi kita untuk melakukan gerakan selanjutnya, kita tuh perlu melakukan pemikiran terlebih dahulu. Nah, itu termasuk tingkat pengendalian tinggi. Karena ada proses mental yang memakan waktu juga di situ. Lalu sebelum operator bekerja, harus melalui training yang sungguh-sungguh. Nah, untuk kondisi ini juga tingkat pengendaliannya tinggi. Maka ada beberapa gerakan yang gerakannya simpel seperti menggerakkan tangan, itu termasuk tingkat pengendaliannya rendah. Tapi kalau gerakannya itu kompleks, butuh training yang hati-hati dan teliti, termasuk ke tinggi. Berikut ini merupakan 11 elemen gerakan MTM yang tentunya akan kita bahas satu persatu bagaimana cara menghitungnya. Ada reach atau menjangkau, ada move atau memindahkan, baik itu memindahkan objek maupun memindahkan tangan tanpa objek. Ada turn itu memutar, misalnya memutar obeng. Ada grasp atau menggenggam. Ada release itu kebalikan dari grasp. Kalau grasp
menggenggam, kalau release itu melepas genggaman. Yang keenam, position, mengarahkan satu objek atau memposisikan satu objek. Yang ketujuh, disengage atau melepaskan sesuatu. Berbeda dengan release, melepaskan objek. Kalau disengage itu melepaskan objek dengan objek. Yang kedelapan, eye time, termasuk eye travel dan eye focus. Kalau eye travel, mata kita berpindah fokus. Kalau eye focus, mata kita harus memfokuskan pada sesuatu. Itu juga semua ada waktunya. Yang kesembilan, ini gerakan-gerakan tubuh, kaki, seperti berjalan, merangkak, berlutut, dan sebagainya. Yang ke-10, crank. Crank itu sama seperti turn, berputar. Tapi kalau crank itu contohnya adalah memutar pedal mobil, setir mobil misalnya. Sedangkan kalau turn itu mengobeng, nanti kita akan bahas lebih lanjut bedanya. Dan yang ke-11, apply pressure. Yang ke-11 ini digunakan ketika kita perlu melakukan sesuatu gerakan dengan melakukan penekanan. Kita perlu tambahkan elemen gerakan ini, apply pressure. Nanti semua waktu gerakan akan menggunakan satuan yang sama, yaitu TMU atau Time Measurement Unit. 1 TMU sama dengan 0,00001 jam, atau kalau dikonversi ke detik menjadi 0,036 detik. Ya, konversi satuan ini harus selalu diingat. Kalau ujian ataupun menyelesaikan permasalahan dalam dunia nyata, jangan sampai lupa dikonversi. Jangan sampai TMU-nya ini langsung kita rubah jadi detik tanpa mengkonversi. Karena nantinya akan jadi ngaco banget, akan jadi rendah banget waktu kerjanya. Kita bahas satu-satu gerakannya. Yang pertama, reach atau menjangkau, di mana gerakan dasar ini digunakan bila maksudnya adalah untuk memindahkan tangan ke suatu tempat atau lokasi yang baru. Misal tangan kita dari posisi yang satu, seperti ini, lalu saya mau menjangkau tangan kiri saya memindahkan dia ke sini. Itu adalah reach. Ya, jadi, memindahkan tangan kita dalam posisi kosong untuk menjangkau sesuatu. Pada umumnya, tangan dalam keadaan kosong, tapi dalam kasus tertentu, mungkin saja tangan kita sudah berisi satu objek kecil, kita mau menjangkau objek yang lainnya untuk nanti digunakan bersama-sama. Penulisan simbol reach adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa ya simbolnya. Kita akan bahas satu-satu. Jadi simbol dari reach adalah R besar. Pada bagian awal dan akhir mungkin ditambahkan simbol M. M kecil ini artinya adalah hand in motion. Dalam arti apakah tangan ini melakukan gerakan reach itu ketika sebelumnya ada gerakan atau tidak. Jadi misalnya saya dari keadaan diam, saya menjangkau. Itu tidak ada hand in motion karena sebelumnya saya tidak melakukan gerakan apapun. Tapi misalnya saya habis mengambil satu objek atau saya habis menaruh suatu objek, lalu tangan saya langsung bergerak reach ke tangan yang lainnya. Maka karena ada hand in motion pada gerakan sebelumnya, maka kita tambahkan simbol M kecil di bagian depan sebelum simbol R besar. Kenapa? Karena kalau tangan saya dari posisi diam lalu dia melakukan gerakan reach dengan dibandingkan dengan tangan saya habis bergerak lalu bergerak melakukan gerakan reach, itu waktunya ada sedikit berbeda. Ketika ada hand in motion sebelumnya, maka waktunya itu akan relatif lebih kecil karena tidak ada percepatan yang cukup besar. Sedangkan kalau tangan saya dari posisi diam, lalu melakukan gerakan reach, ada percepatan yang harus dilakukan oleh otot untuk menggerakkan dari posisi diam ke bergerak. Maka nanti kalau ada simbol M, waktu yang dihasilkan itu relatif lebih kecil daripada tidak ada simbol M kecil. Jadi paham ya kenapa ada simbol M kecil ini, untuk menunjukkan bahwa sebelum gerakan reach ini ada gerakan sebelumnya yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sebelumnya itu tangan saya dalam posisi bergerak, lalu melakukan gerakan reach. Setelah M kecil dan R besar,
ada juga jarak. Ya, jarak dari posisi awal tangan saya ke posisi akhir tangan saya ketika melakukan gerakan reach. Dalam satuan inch. Ingat ya, kalau di soal dalam satuannya metrik, maka kita harus konversi ke inch. Karena nanti tabelnya dalam satuan inch. Selanjutnya ada F kecil. F kecil ini untuk mengganti jarak. Ketika jaraknya itu kurang dari 3/4 inch, maka kita cukup tuliskan F kecil. Tidak perlu kita tulis jaraknya berapa. Kenapa? Kalau dalam F kecil, itu jaraknya itu dianggap sama, karena terlalu kecil bedanya. Ya, dan sulit untuk dibedakan waktunya, maka kalau jarak perpindahannya itu kurang dari 3/4 inch, kita cukup tulis F kecil aja. Kita asumsikan sama waktu yang dihasilkan. Dan yang keempat, nanti ada simbol untuk kasus. Ya, kasusnya ini akan kita bahas selanjutnya. Kasusnya ini akan menentukan apakah tingkat pengendaliannya rendah, sedang, atau tinggi. Ya. Yang tentunya akan mempengaruhi juga nilainya berapa. Dan yang kelima, yang terakhir juga mungkin ada tanda M kecil lagi di bagian akhir. Jika setelah gerakan reach langsung dilanjutkan dengan gerakan lainnya yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi habis saya reach, saya misalnya melakukan gerakan lain secara langsung ya. Itu perlu kita tambahkan simbol M kecil di bagian belakang. Jadi paham ya, simbol M kecil ini hanya muncul ketika gerakan reach ini diawali atau diakhiri dengan gerakan yang lainnya secara langsung. Nah, untuk menjawab yang tadi nomor 4, kasus, terdapat 5 kasus gerakan reach, kasus A, B, C, D, E. Kasus A itu digunakan apabila kondisinya adalah kita menjangkau suatu objek pada lokasi yang sudah pasti atau tetap dari operator. Nah, ketika kita tahu kita mau menjangkau suatu lokasi, lokasinya pasti di situ, pasti ada barang saya di situ, objek yang saya tuju di situ, itu termasuk kasus A. Di mana tingkat pengendaliannya low, karena kita bisa melakukan gerakannya secara otomatis, kita sudah tahu letaknya pasti, kita nggak perlu mikir, kita nggak perlu lihat juga udah tahu lokasinya di situ. Itu kasus A. Maka nanti kasus A ini waktunya yang relatif paling kecil ya, dibandingkan dengan kasus lain. Lalu kasus B ini yang medium, di mana kondisinya adalah kita menjangkau satu objek atau kumpulan objek pada jarak yang kira-kira, tapi tertentu dan diketahui. Artinya adalah kalau kasus A tadi, lokasinya itu pasti di titik situ atau di area situ. Kalau kasus B itu juga pada suatu area, tapi lokasi barangnya itu masih kira-kira gitu ya. Jadi nggak pasti ada di titik tersebut. Itu masuk ke kasus B. Sedangkan untuk kasus C, itu kita menjangkau sebuah objek yang teracak di antara objek-objek lain. Di mana pada kasus C, ini perlu pencarian dan perlu pemilihan, maka termasuk tingkat pengendalian tinggi. Maka kasus C ini waktunya relatif lebih tinggi dibandingkan kasus A dan B. Contohnya adalah kasus yang tadi saya cerita. Kita mau ambil satu komponen pada satu box, di mana boxnya ini warnanya tercampur. Dan ketika kita mau melakukan assembly, misalnya kita harus memilih warna yang match dengan benda yang mau kita assembly. Maka kita perlu mencari dan memilih mana objek yang tepat. Itu masuk kasus C. Ya, jadi perlu koordinasi antara mata dengan tangan, lalu perlu ketelitian juga, maka masuk ke kasus C. Kasus D, kasus D ini lebih perlu ketelitian lagi daripada kasus C, di mana kita harus menjangkau objek yang sangat spesifik, sehingga perlu teknik pengambilan yang akurat. Contohnya sama seperti tadi ya, kasus box. Tapi kasus ini lebih spesifik lagi. Di dalam box itu ada komponen dengan nomor seri tertentu. Ya, misalnya isinya ada 20 komponen. Kita harus cari satu dari 20 misalnya
yang punya nomor serial yang sama dengan komponen yang mau kita assembly dengan isi di box tersebut. Maka kita dalam satu kumpulan komponen tersebut harus mencari yang spesifik. Maka itu masuk kasus D. Ya. Atau mirip seperti kasus C, tapi objek-objeknya ini sangat kecil, sangat tajam atau sangat panas, sehingga kita perlu teknik pengambilan yang khusus. Itu masuknya juga ke kasus D. Lalu yang terakhir ada kasus E. Kasus E ini tingkat pengendaliannya low. Ketika kita perlu menjangkau suatu lokasi, tapi lokasinya itu nggak tentu ya, bisa dimanapun, untuk memperoleh keseimbangan tubuh. Misal, kita lagi jalan bawa dus. Ya, lalu di tengah jalan kita kehilangan keseimbangan, lalu kita menjangkau tembok atau menjangkau pegangan tertentu supaya kita tidak kehilangan keseimbangan. Menjangkau ke tembok ataupun pegangan tertentu kita nggak peduli ya. Pokoknya kita harus menjangkau objek terdekat supaya kita bisa menahan tubuh kita. Nah, itu masuk ke kasus E ya, atau kita menjangkau untuk bersiap melakukan gerakan berikutnya, di mana yang penting kita ngejangkau sesuatu aja. Tapi kita nggak lihat di situ apa yang kita jangkau. Berikut ini merupakan diagram TMU-nya, waktunya untuk setiap kasus. Kita lihat ya bahwa A dan E itu paling kecil, relatif paling kecil. Ya, karena termasuk tingkat pengendaliannya rendah. Lalu B agak besar, C dan D ini yang paling besar ya, waktu TMU-nya. Setelah kita sudah dapatkan simbolnya, kode gerakan tersebut, selanjutnya adalah kita menentukan berapa waktunya. Kita perlu melihat ke tabel waktu gerakan. Untuk gerakan reach, maka kita punya tabel waktu gerakan reach. Nanti untuk setiap elemen gerakan punya tabel waktu gerakannya masing-masing. Dengan cara membacanya juga yang berbeda-beda. Di sini ada distance move dalam satuan inch. Tadi kalau kita lihat, kalau 3/4 atau lebih rendah dari itu, kita pakai simbol F kecil, maka kita langsung lihat ke baris yang paling awal. Ya, selanjutnya, kita melihat berapa jaraknya dalam inch. Kalau jaraknya itu lebih dari 30 inch, maka setiap inch-nya itu ada penambahan additional sebesar pada baris tersebut. Itu kolom yang pertama untuk kita melihat jaraknya. Kolom yang kedua itu waktunya ya. Waktunya ini dengan melihat ke kasusnya. Kalau kasus A kita lihat kolom yang ini. Kalau kasus B kita lihat kolom yang ini. C dan D yang ini. E yang ini. Ya, setiap kasus punya waktunya masing-masing berdasarkan jarak tertentu. Selanjutnya, kita lihat kolom ketiga. Apabila kita melihat ada simbol M kecil, entah itu di awal, di akhir, atau keduanya. Di awal dan di akhir. Maka kita gunakan kolom yang ini atau yang ini. Ya. Untuk yang kasus hand in motion, untuk kasus A, itu kita lihat kolom ini. Lalu untuk kasus selain A, itu kita lihat yang sini. Kalau kita lihat, jika ada hand in motion, maka angkanya itu cenderung lebih kecil ya, dibandingkan tidak ada hand in motion. Sesuai dengan teori tadi bahwa ketika ada hand in motion, ada percepatan yang dibawa, yang dihasilkan oleh gerakan sebelumnya, sehingga waktunya relatif lebih cepat daripada kita bergerak dari kondisi diam untuk melakukan gerakan reach. Supaya sekalian latihan, cobalah kalian sebelum lanjut video saya ini, kalian pause dulu, kalian coba kerjakan yang ini, berapa waktunya. Contohnya untuk R20B, kita menjangkau objek pada jarak 20 inch, termasuk pada kasus B. Maka kita lihat ya, kasusnya B, jaraknya 20 inch. Maka nilainya adalah 18,6. Ya, betul ya, 18,6. Sekarang kita coba lihat yang
MR15AM, menjangkau objek 15 inch, kasus A, sebelum dan sesudah tangan sedang posisi bergerak. Maka kita lihat ada M, maka kita akan lihat hand in motion, kasusnya A, lalu jaraknya adalah 15. Ya. Nah, kalau 15 kan tidak ada di sini ya. Ini ada 14 langsung lompat ke 16. Maka kita bulatkan ke atas. Karena tadi 15, maka kita ambil 16. 9,7. Maka dapatnya 9,7. Itu beberapa contoh. Silakan kalian coba untuk yang lain. Selanjutnya gerakan move. Merupakan gerakan dasar yang dikerjakan bila maksudnya adalah untuk membawa suatu objek ke suatu sasaran. Cirinya, saat pergerakan, tangan membawa objek, sehingga berat objek diperhitungkan dalam gerakan ini. Untuk gerakannya, itu mirip seperti reach ya, kita memindahkan tangan kita pada lokasi yang berbeda. Namun pada move, pada umumnya, kita sudah membawa objek di situ, sehingga bebannya itu kita pertimbangkan sebagai penambahan waktu. Karena semakin berat beban yang dibawa, maka ada kecenderungan semakin lambat juga pergerakannya. Penulisan move seperti ini, kita akan bahas satu persatu. Aturan hand in motion untuk move dan untuk gerakan-gerakan yang lainnya juga sama ya. Definisi hand in motion sama ketika ada gerakan yang tidak bisa dipisahkan sebelumnya dan sesudahnya dari gerakan tersebut, maka kita tambahkan simbol M kecil. Ya, apabila ada M kecil di bagian awal atau di bagian akhir atau di keduanya, maka nanti pada saat melihat tabel kita langsung melihat ke bagian yang hand in motion. Lalu simbol M besar sebagai penanda itu merupakan gerakan move. Lalu jarak, jangan lupa dalam satuan inch. Kalau di soal metrik, jangan lupa untuk mengkonversi. Kalau jaraknya kurang dari 3/4 inch, sama gunakan F kecil. Lalu untuk move juga ada kasusnya. Kasusnya ada 3 harusnya. Ini harusnya move ya. Ada A, B, C. Kasusnya lebih sedikit ya daripada reach. Lalu di sini ada yang berbeda dari reach, yaitu berat. Di mana berat ini merupakan berat objek dalam satuan lbs atau pounds. Nah, berat ini kita anggap ketika beratnya itu lebih dari 2, lbs. Kalau lebih kecil dari 2,5 lbs atau pounds itu kita anggap kita bisa abaikan karena terlalu ringan untuk kita pertimbangkan sebagai penambah waktu gerakan. Jika menggunakan 2 tangan, maka jangan lupa berat bebannya itu harus dibagi 2. Karena seolah-olah beratnya itu kita distribusikan secara merata ke dalam 2 tangan. Sehingga kecepatannya itu mengikuti salah satu dari tangan saja. Berikut ini merupakan 3 kasus pada gerakan move. Kasus A, ketika kita mengangkut objek dari tangan lain ke tangan lainnya, atau kita mengangkut objek lalu berhenti karena suatu penahan atau perlambatan. Ya, jadi pada kasus A, misalnya saya punya sebuah botol minum, saya memindahkan dari tangan kanan ke tangan kiri. Itu merupakan kasus A. Atau saya bergerak memindahkan tangan saya dengan membawa suatu objek, tapi saya terhenti karena ada suatu obstacles atau penahan. Belum menuju ke lokasi yang saya mau, itu termasuk ke kasus A. Lalu kasus yang B, kita mengangkut objek ke suatu sasaran yang letaknya kira-kira atau tidak pasti. Contohnya kita memindahkan barang ke dus. Lalu ada kasus C, kita mengangkut objek untuk suatu sasaran yang sudah pasti. Misalnya memindahkan untuk merakit. Misalnya saya mengambil baut, lalu saya memasukkan ke dalam suatu lubang, lalu saya putar gitu ya. Putarnya nanti termasuk elemen gerakan lain, tapi gerakan memindahkannya ke lubang tersebut, yang posisinya sudah fix dan harus tepat, itu termasuk kasus C. Ya, karena kasus C ini butuh ketelitian, butuh koordinasi mata dengan tangan, itu tingkat pengendaliannya termasuk tinggi.
Sedangkan kasus B, karena suatu sasarannya itu kira-kira letaknya, maka termasuk medium ya. Sedangkan kasus A, karena tidak perlu koordinasi mata dengan tangan, ketelitiannya juga termasuk rendah, itu termasuk kasus yang tingkat pengendaliannya rendah atau medium. Kalau kita petakan kembali waktunya, waktu terhadap jarak, untuk setiap kasus, kita melihat bahwa kasus A dan B ini cenderung relatif rendah, dan kasus yang C itu relatif tinggi ya, karena tingkat pengendaliannya tinggi. Setelah kita mendapatkan kode yang sesuai dengan elemen gerakan yang kita petakan, seperti pada reach tadi, kita juga hitung waktunya berdasarkan tabel waktu gerakan move. Format tabelnya kurang lebih sama ya. Pada kolom pertama kita melihat distance-nya. Kita menyesuaikan distance-nya. Pada kolom kedua, time-nya dalam satuan TMU. Sesuai dengan kasusnya masing-masing. Ya, kasus A, B, C, atau hand in motion. Ya, jika ada hand in motion, maka kita ikuti kolom yang ini. Sedikit lebih kompleks dari kasus reach, pada kasus move kita mempertimbangkan allowance untuk berat benda kerja yang dibawa. Maka TMU, cara menghitung TMU-nya itu kita perlu masukkan ke rumus ini. Ya, di mana rumusnya adalah TMU yang sudah kita dapat berdasarkan kasus dan jarak tertentu dikalikan dengan dynamic factors ditambah dengan static constant TMU. Nah, di mana kita dapat dynamic factor dan static constantnya? Itu dari kolom yang ini. Ya. Kalau kita punya beratnya itu sampai 2,5, tadi saya bilang bisa diabaikan ya, kalau beratnya itu di bawah 2,5 lbs. Maka nanti dynamic factor-nya itu 1, static constant TMU-nya itu 0. Yang pasti kalau kita masukkan ke sini, pasti nilai waktunya itu sama dengan time TMU-nya itu sendiri. Maka saya bisa katakan bisa diabaikan. Ya, apabila berat bebannya itu di atas 2,5 sampai 7,5, itu kita gunakan dynamic factor dan static constant TMU-nya segini. Dynamic factor-nya itu merupakan allowance perpindahan. Ketika kita melakukan pemindahan, ada beban di situ, maka ada pengalinya terhadap time TMU-nya. Itu dinamakan dynamic factor. Ya, sedangkan static constant TMU adalah alokasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan percepatan. Gitu ya. Ketika kita melakukan percepatan untuk tangan kosong dengan tangan kita bawa beban, itu tentu saja ada yang berbeda ya. Dan itu yang masuk ke static constant TMU. Dan selanjutnya ya, jadi untuk 7,5 ke atas sampai 12,5, itu lihat ke baris yang ini, dan seterusnya. Sekarang coba latihan lagi ya, sebelum kalian lanjut slide berikutnya. Coba kalian hitung untuk M20B, MM15AM, M10C20. Berikut contohnya ya, kita langsung bahas yang kedua misalnya. Kita punya M15AM. Maka kita lihat ya, dia masuknya hand in motion, lalu jaraknya 15, maka masuk 12,8. Kasusnya A udah oke ya, kalau hand in motion ambil semua di sini 12,8 dan tidak ada beban. Ya, kalau tidak ada beban kita tidak perlu tulis ya. Maka harusnya nilainya 12,8. Betul ya? Sedangkan untuk yang kasus C kita lihat ada beban M10C20. Kita lihat tidak ada hand in motion. M10. Maka kita lihat sini ya. C20, kasusnya C. Maka time TMU-nya 13,5. Lalu kita lihat beban 20. Itu masuknya ke area sini. Maka kita punya dynamic factor-nya 1,22. Dan static constant TMU-nya 7,4.
Dapatlah nilai sebesar 23,87 TMU. Kurang lebih seperti itu untuk kasus yang move. Sekarang kita lanjut ke kasus turn. Turn merupakan gerakan memutar tangan sepanjang sumbu tangan atau sumbu lengan bawah. Dari definisinya, maka gerakan berputarnya itu kita terhadap si sumbu tangan ya. Contohnya tadi mengobeng. Sumbu tangan adalah ini, ya, tangan saya. Lalu kita melakukan perputaran seperti ini. Contohnya mengobeng atau gerakan-gerakan tertentu yang seperti ini, berputar di sepanjang sumbu tangan, itu merupakan gerakan turn. Simbolnya terdiri dari 3 bagian, yaitu T besar sebagai simbol gerakan turn, lalu D besar yang menunjukkan derajat perputaran, lalu ada SML. SML ini kode untuk berat objek yang diputar. Untuk berat 0-2 pounds, itu kita kategorikan S besar, 2-10, M besar, di atas 10 itu L besar. Di atas 35 pounds tidak kita sarankan karena kurang baik ya, kurang ergonomis bagi pekerja, terlalu berat. Gerakan turn itu dibagi juga menjadi 2 istilah, ada reach turn, move turn. Bedanya adalah reach turn itu ketika kita melakukan gerakan turn dengan tangan dalam keadaan kosong, sedangkan yang move turn itu kita sedang membawa suatu benda ketika kita melakukan gerakan tersebut. Contohnya ini T90, berarti kita memutar tangan kita sejauh 90 derajat dengan tangan kosong atau reach turn. Ya, ada T90S, T45, T120, kita sesuaikan ke tabel waktu gerakan turn. Di mana kolom yang pertama ini berisi weight-nya, ya, beratnya. Kita lihat kodenya SM atau L. Lalu kolom yang selanjutnya adalah time TMU berdasarkan pada degree turn. Degree-nya itu ada dari 30 sampai 180. Lalu kita lihat berapa nilai waktunya. Misal kita melakukan gerakan mengobeng ya, tentunya nggak cukup sekali itu untuk memasukkan suatu skru ke dalam satu lubang ulir. Kalau kita melakukan 5 kali putaran untuk bisa memasukkan skru tersebut fit ke dalam lubang ulir tersebut, maka kita perlu di sini lakukan turn sebanyak 5 kali. Oke. Jadi tabel ini menunjukkan setiap single putarannya. Selanjutnya gerakan grasp atau menggenggam, di mana merupakan elemen gerakan dasar untuk menguasai benda, baik itu dengan jari-jari kita atau dengan tangan kita. Grasp dibagi menjadi beberapa kategori. Berbeda dengan yang reach atau yang move, tidak ada jarak di sini ya, karena gerakannya itu cuma menggenggam saja. Jadi kita langsung lihat ke kasus-kasusnya. Kasus yang pertama adalah G1, pick up grasp, yang terdiri dari 3 kasus, yaitu A, B, C. Ada kasus G1A, di mana G1A itu kita menggenggam objek secara mudah ya, untuk objek-objek yang mudah digenggam. Dengan cara menutup jari untuk menghimpitkan kedua jari. Ya, jadi menutup jari atau menghimpitkan kedua jari, misalnya kita mengambil satu pensil berbentuk segi 5, misalnya, itu G1A. Ada juga G1B, di mana kita mengambil objek sangat kecil atau sangat pipih yang terletak sejajar atau sebidang dengan permukaan meja. Contohnya ketika kita mau mengambil sebuah kertas, selembar kertas dari meja. Ya, ada kalanya tidak semudah G1A, ya, kita perlu effort yang lebih-lebih untuk G1B. Karena dia menempel ke permukaan meja misalnya. Atau benda-benda yang sangat kecil, yang kira-kira untuk menjangkaunya itu sedikit lebih sulit daripada G1A. Kita masuk ke G1B. Tentunya waktu gerakan untuk G1B ini relatif lebih besar daripada G1A. Lalu kasus yang C, itu
untuk objek yang berbentuk silindris, berbentuk silinder ya, dibagi menjadi G1C1, G1C2, G1C3 berdasarkan diameter dari silinder yang kita akan ambil. Selanjutnya adalah G2. G2 ini adalah kode untuk regress, kegiatan regress, di mana kita melakukan perubahan pemegangan tanpa melepaskan pengendalian. Misalnya kita lagi bawa obeng, habis bawa obeng, ketika kita mau memposisikan obeng itu untuk memutar skru, kita itu melakukan perubahan penggenggaman. Misalnya bolpen aja, bolpen pada saat kita bawa gini, lalu pada saat kita mau pakai, kita melakukan regress seperti ini. Itu termasuk G2. Lalu G3 itu kode untuk hand-to-hand transfer. Ketika kita punya bolpen misalnya saya di sini ya, lalu saya gerakan reach di sini, lalu saya ambil dari tangan yang satunya. Itu termasuk G3. Lalu G4 adalah kode untuk pemegangan yang dilakukan setelah pemilihan, di mana objek bercampur dengan objek lain. Ini contohnya untuk kasus tadi ya. Ketika kita mau ambil dari sebuah box terdiri dari banyak warna, kita mau ambil warna tertentu secara spesifik, maka setelah gerakan reach, kita lakukan gerakan G4. Dan kode G yang terakhir adalah G5, yaitu menguasai objek dengan cara menyentuh, menguasai dengan cara menyentuh. Misalnya, kita mau menyentuh sebuah stiker, stikernya itu tergeletak di meja. Untuk menguasai objek itu kita tidak perlu menggenggam, menggerakkan tangan. Kita cukup melakukan gerakan reach, lalu kita toel gitu ya, kita tempelkan tangan kita ke objeknya. Karena stiker itu sudah ada lemnya, otomatis kita sudah bisa menguasainya ya dengan cara menyentuh saja. Lalu kita lakukan gerakan move selanjutnya. Nah, maka itu termasuk G5. G5 itu nilai TMU-nya 0, tapi sebaiknya tetap ditulis nanti kodenya ya. Kenapa 0? Karena kita tidak perlu lakukan gerakan menggenggam tangan, merubah gerakan tangan, melakukan gerakan tangan, maka dianggapnya itu habis reach, dia langsung move. Ya, karena grace-nya itu hanya menyentuh saja. Tidak ada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan gerakan tangan atau jari kita. Itu termasuk G5. Kalau sudah tahu kodenya apa, seperti biasa kita lihat tabel waktu gerakan grass. Kita lihat tipe gerakan grass-nya, ya, apakah G1 sampai G5. Lalu kita lihat kasusnya, kalau sudah sesuai, kita masukkan nilai TMU-nya sebagai waktu untuk gerakan tersebut. Selanjutnya, kita membahas release. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, release merupakan kebalikan dari grasp. Kalau grasp kita menggenggam, kalau release kita melepaskan. Ya. Ada saatnya ketika kita menggenggam, kita harus melepaskan suatu hari nanti, tentunya. Ya, tidak mungkin kita genggam terus. Sama seperti grasp, gerakan ini menggunakan tangan kita atau jari kita. Release dibagi menjadi dua kategori, yaitu RL1 dan RL2. RL1 itu kita membuka jari untuk melepaskan. Ya. RL1 merupakan lawan atau teman gitu ya. Habis G1, G2, G3 atau G4 itu biasanya ada RL1 ya. Besarnya adalah 2 TMU. Jadi 2 TMU itu untuk mengakomodasi kita melakukan dari kita menggenggam itu kita melepaskan ya. Waktu untuk kita melepaskan itu dianggap 2 TMU. Sedangkan untuk kasus RL2 itu kita menghindar atau melepas kontak lawan dari G5. Tadi G5 masih ingat ya, yang kita anggap 0 TMU juga karena habis kita menjangkau, kita tinggal menyentuh bendanya, kita sudah bisa menguasai. Begitu juga dengan melepaskannya. Melepaskannya pun mudah gitu ya, kita tidak perlu memberikan alokasi waktu untuk melepaskan. Maka besarnya 0 TMU. Supaya tidak terlalu panjang dan melelahkan, cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa.